Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Analisis Sumber Daya Alam akan membuat video atau film dokumenter terkait dengan materi kami, yaitu kerusakan sumber daya air alam akibat faktor alam maupun akibat faktor manusia. Yang dimana di sini sudah berdiri anggota kelompok saya. Bisa perkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Rabbani Yuwono. Nama saya Siti Warniati. Nama saya Perawati Baharudin Putri. Nama saya Hafizatul Ilmi. Nama saya Rizalul Istiqom. Di sini kami sedang berada di Pantai Karangbangket yang terletak di Kuranji. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kerusakan sumber daya air akibat faktor alam, yang dimana kita sekarang berada di Pantai Karangbangket, Lombok Barat. Pantai Karangbangket di Lombok Barat ini menghadapi ancaman serius akibat pencemaran air yang disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Salah satu dampak yang signifikan adalah banyaknya limbah sampah yang terseret ke tengah laut akibat luapan air laut yang naik. Fenomena ini tidak hanya merusak ekosistem laut yang sensitif, tetapi juga mengancam keberagaman hayati laut dan kesehatan masyarakat sekitar pantai. Dengan terjadinya pencemaran air di Pantai Karangbangket ini, tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan laut dan keseimbangan ekosistem semakin mendesak untuk segera ditangani. Konsep pengelolaan sumber daya air pada Pantai Karangbangket. Yang pertama yaitu pembersihan pantai dan laut. Melakukan kegiatan pembersihan rutin pantai dan laut untuk mengurangi limbah sampah yang mencemari lingkungan. Yang kedua ada pendidikan lingkungan, di mana di sini mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan pantai dan laut untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air. Yang ketiga yaitu monitoring kualitas air. Melakukan monitoring rutin terhadap kualitas air laut dan keanekaragaman hayati untuk mendeteksi perubahan dan dampak pencemaran. Yang terakhir, kolaborasi dengan pihak terkait. Melibatkan pihak terkait seperti pemerintah, lembaga lingkungan, dan komunitas lokal dalam upaya pengelolaan sumber daya air Pantai Karangbangket. Analisis dampak lingkungan hidup Pantai Karangbangket. Yang pertama, identifikasi dampak. Melakukan identifikasi dampak dari pencemaran air dan limbah sampah terhadap ekosistem pantai, keanekaragaman hayati laut, dan kesehatan masyarakat sekitar. Yang kedua, evaluasi dampak. Mengevaluasi tingkat kerusakan lingkungan akibat pencemaran air dan limbah sampah serta dampak jangka panjangnya terhadap keberlanjutan sumber daya air. Yang ketiga, perencanaan restorasi. Merumuskan rencana restorasi lingkungan pantai dan laut untuk memulihkan ekosistem yang terdampak dan mengurangi risiko pencemaran di masa mendatang. Yang keempat, pemantauan dampak. Menetapkan sistem pemantauan dampak lingkungan secara berkala untuk memastikan efektivitas tindakan restorasi dan pencegahan pencemaran. Kebijakan pemerintah terkait Pantai Karangbangket. Yang pertama, program pembersihan pantai. Pemerintah dapat mengimplementasikan program pembersihan pantai secara rutin dengan melibatkan instansi terkait dan masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan pantai. Yang kedua, penegakan peraturan lingkungan. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan seperti pembuangan sampah sembarangan di sekitar pantai untuk mendorong kesadaran lingkungan. Yang ketiga, edukasi lingkungan. Melakukan program edukasi lingkungan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai dan laut untuk melestarikan sumber daya alam. Bagaimana tanggapan saudara tentang Pantai Karangbangket yang masih kurang terurus ini? Menurut saya Pantai Karangbangket ini tuh memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi tempat wisata, apalagi nanti yang di luar desa.
Terlebih lagi ini kan pantai kita bisa lihat sunset, ada kapal juga. Tapi ya sayangnya tempatnya kotor begini. Menurut saya pemerintah setempat itu kurang apa ya? Kurang bisa memanfaatkan sesuatu dengan baik. Apalagi kan ini adalah suatu potensi wisata di mana nanti banyak orang yang luar yang ingin berkunjung untuk menikmati indahnya sunset bersama keluarga mereka. Nah, tapi apa jadinya kalau tempatnya seperti ini ya siapa yang mau berkunjung gitu. Untuk kedepannya mungkin pemerintah setempat bisa mengelola tempat ini dengan baik lah. Harapan saya sih begitu, Pak. Konsep sumber daya air Pantai Karangbangkat. Pantai Karangbangkat merupakan bagian dari sumber daya air yang meliputi ekosistem pantai, laut, dan terumbu karang. Air laut dan keanekaragaman hayati yang ada di sekitar pantai menjadi bagian yang penting dari sumber daya air ini. Namun, dengan adanya pencemaran akibat limbah sampah dan faktor alam seperti luapan air laut, konsep sumber daya air di Pantai Karangbangkat menghadapi tantangan yang serius dalam menjaga kualitas air dan keberagaman hayati laut. Kemudian kerusakan sumber daya air akibat faktor manusia juga kita temui di Bendungan Baturiti di Lombok Barat. Bendungan Baturiti di Lombok Barat ini menjadi saksi bisu dari tingginya tingkat pencemaran akibat perilaku manusia yang sembarangan membuang sampah di sekitar area bendungan. Limbah sampah yang menumpuk di sekitar bendungan tidak hanya mencemari air dan lingkungan sekitar, tetapi juga mengancam kualitas air yang disimpan di bendungan itu sendiri. Dampak dari perilaku tidak bertanggung jawab ini tidak hanya terasa saat ini, tetapi juga akan berdampak jangka panjang terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang bergantung pada bendungan ini sebagai sumber air irigasi dan kebutuhan sehari-hari. Bendungan Baturiti. Pertama, pengelolaan limbah. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan pengelolaan limbah yang ketat di sekitar bendungan untuk mengurangi pencemaran air dan menjaga kualitas air. Kedua, rehabilitasi lingkungan. Melakukan program rehabilitasi lingkungan di sekitar bendungan untuk mengurangi risiko pencemaran dan mendukung keberlanjutan sumber daya air. Ketiga, pengawasan aktivitas. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas manusia di sekitar bendungan yang dapat mengancam kualitas air serta menerapkan sanksi bagi pelanggar. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang proaktif dan berkelanjutan terkait bendungan Baturiti, dihadapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dan lingkungan di dua lokasi tersebut. Konsep sumber daya air di bendungan ini menekankan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan air yang berkualitas. Namun, dengan adanya pencemaran akibat pembuangan sampah di sekitar bendungan, konsep sumber daya air di Bendungan Baturiti menjadi terancam dan memerlukan tindakan restorasi serta perlindungan yang lebih serius. Bagaimana tanggapan Bapak tentang ulah tangan jahil manusia di Bendungan Baturiti ini yang membuang sampah sembarangan? Oh, itu sangat merugikan warga-warga sekitar karena penyebabnya sangat banyak. Tentang sumber daya alamnya rusak dan ekosistem alamnya rusak. Terkait cuaca belakangan ini yang rentan hujan, apakah sering terjadi banjir di sekitar sini, Kak? Oh ya, sering. Itu pun termasuk penyebabnya. Itu pun dampak negatif dari pembuangan sampah yang ada di sekitaran sini. Itu yang membuat
sering terjadi banjir karena pembuangan sampah sembarangan. Konsep pengelolaan sumber daya air pada bendungan Batu Riti. Yang pertama, pengelolaan limbah. Menerapkan sistem pengelolaan limbah yang baik di sekitar bendungan untuk mengurangi pencemaran air. Yang kedua ada rehabilitas lingkungan. Melakukan rehabilitasi lingkungan di sekitar bendungan untuk mengurangi resiko pencemaran dan mendukung keberlanjutan sumber daya air. Yang ketiga yaitu pengawasan dan pengendalian. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas manusia di sekitar bendungan yang dapat mengancam kualitas air. Dan yang terakhir yaitu penyuluhan dan partisipasi masyarakat. Di sini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan sumber daya air di sekitar bendungan Karangbangket. Dengan menerapkan konsep pengelolaan sumber daya air yang holistik dan berkelanjutan di pantai Karangbangket dan bendungan Batu Riti, diharapkan dapat menjaga ketersediaan air yang berkualitas, mendukung keberlangsungan ekosistem, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan bagi kesejahteraan bersama.